tahu di catatan yang sebelumnya dibagi bahwa NPLD ini adalah sebuah kelebihan atau ya disability yang tidak atau kurang dikenal, apalagi tidak diakui gitu di DMS. Kenapa kok bisa gitu? Karena ini adalah sebuah disability yang kayak dia itu tuh banyak penurunan, misalnya kayak dari autism, terus ADHD, nah dia itu ada di dalamnya. Nah, ini aku mau jelasin dulu apa sih perbedaannya disensial sama NPLD-nya yang bikin mereka itu semakin terkendalikan gitu ya. Disensial di sini tuh masalah utamanya itu ada di bahasa lisan atau tertulis, kayak membaca, menulis, dan media gitu ya. Nah, kalau misalkan di NPLD itu kesulitan dalam memproses suatu informasi dan memproses sebuah visual spasial. Visual spasial di sini itu apa sih? Visual spasial itu tuh seperti memahami sebuah navigasi, diagram, gitu ya. Nah, terus juga mereka tuh kesulitan dalam mengorganisasi pikiran. Tapi dalam di sini tuh mereka tuh juga punya kekuatan itu tuh seringkali itu memiliki kemampuan verbal yang di atas rata-rata bahkan ya. Dan sini tuh ada ciri-ciri yang kayak bisa mewujudkan apa sih NPLD. Di sini tuh ada yang pertama, defisit utama dalam pemrosesan visual spasial yang saya jelaskan yang tadi, seperti kita dalam memahami hubungan ruang, masih tanggal, diagram, dan semua informasi non verbal. Terus yang kedua ada kemampuan verbal yang relatif kuat atau bahkan dengan rata-rata. Terus kesulitan dalam keterampilan motorik halus kayak contohnya menulis atau kayak semua hal yang berhubungan dengan motorik halus. Terus ini ada yang ketiga, masalah dalam interaksi sosial. Karena NPLD itu kesulitan dalam membaca sebuah ekspresi gitu ya. Kalau misalkan mereka ada di ruang sosial itu mereka bingung, mereka tuh gak memahami konteks gimana sih sosial itu tentu ngobrolnya itu juga jadi kayak beneran gitu ya. Terus yang keempat ada kesulitan akademik, terutama dalam matematika. Tapi sebenarnya NPLD ini waktu pertama kali mereka belajar matematika, mereka itu paham ya, mereka tuh lihai karena tuh anak NPLD itu ingatannya, daya ingatnya itu saja. Jadi tuh mereka tuh kayak dengan mudah memahami matematika dasar dan mereka perkalian, mereka jago banget. Tapi kalau misalkan udah ada perbedaan sedikit pun dari pengerjaan sebuah soal, entah itu matematika atau hal lain, mereka tuh kesulitan. Contohnya dari perkalian yang sederhana, terus jadi ada tambah pembagian atau apa, mereka tuh udah mulai bingung karena kita lanjut, maksudnya. Dan kita lanjut di fungsi eksekutif ini karena lanjut yang tadi ya, karena mereka itu kesulitan dalam memecah sebuah masalah menjadi sebuah hal yang kecil. Dan di sini selanjutnya ada risetnya terkait dengan penelitian ini misalnya neurologis itu bermain asumsi struktur otak serta sistem saraf. Nah, dengan apa permasalahan berkaitan perkembangan definisi otak khususnya di hemisfer kanan dan jaringan yang bertanggung jawab untuk memproses visual spesial dan gangguan pada kognitivitas. Nah, yang terakhir juga ada faktor genetik juga menjadi salah satu pemicu awal dari kondisi neurobiologis. Jadi intinya penyebabnya ini kan ada tiga, yaitu neurobiologis, lalu genetik, dan struktur dan kognitivitas otak. Selanjutnya ada permasalahan yang pertama, defisit visual spasial, yaitu individu mengalami kesulitan dalam pemrosesan informasi visual dan spasial. Ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami ruang, bentuk, dan hubungan antar objek. Nah, untuk contohnya itu seperti kesulitan membaca peta, memahami diagram, atau menafsirkan ekspresi wajah. Dan yang kedua ada kesulitan dalam pemrosesan informasi non-verbal. Nah, individu dengan NPLD kesulitan memahami dan memproses isyarat non-verbal, termasuk ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara, dan konteks sosial. Nah, contohnya itu seperti gagal memahami sarkasme atau ironi, dan kesulitan membaca emosi orang lain. Nah, yang ketiga ada tataman dalam fungsi eksekutif. Jadi fungsi eksekutif adalah keterampilan kognitif yang memungkinkan seseorang untuk merencanakan, mengatur, memecahkan masalah, dan mengendalikan input. Individu dengan NPLD sering mengalami kesulitan dalam area ini. Contohnya itu seperti kesulitan dalam mengatur tugas, memulai proyek, atau beralih antar aktivitas. Dan yang keempat adalah masalah akademik. Jadi kesulitan dalam mata pelajaran tertentu, terutama pada matematika, geometri, memahami grafik dan diagram serta mengatur tulisan. Nah, untuk contohnya itu kesulitan memecahkan soal geometri, memahami grafik dalam buku teks, atau mengatur ide-ide dalam esai. Nah, yang kelima ada kesulitan sosial emosional. Jadi masalah dalam interaksi, contohnya seperti masalah dalam interaksi dengan orang lain, menjalin
isyarat sosial nonverbal. Individu dengan NPLD juga lebih rentan terhadap kecemasan dan depresi. Next. Dan yang keenam ada memori proseptif. Jadi defisit dalam memori proseptif yaitu kemampuan untuk mengingat dan melaksanakan yang di masa depan yang bisa melalui kemampuan untuk merencanakan dan mengatur tugas-tugas di masa depan. Dan yang ketujuh ada aspek sosial dan emosional, contohnya itu seperti kesulitan memahami ekspresi wajah, berinteraksi dengan teman sebaya dan mengelola emosi. Dan yang ke-8 ada konektivitas otak yang tidak tipikal. Karena itu diskusi dominan pada pola konektivitas belahan otak anak. Terakhir ada intervensi. Yang pertama itu ada intervensi fisik dan motorik bertujuan untuk membangun fondasi neurologis dan fisik yang lebih kuat yang dapat mendukung fungsi kognitif lebih tinggi. Ada latihan aerobik struktur seperti senam, tari, bela diri ataupun permainan motorik halus. Yang kedua ada pelatihan perseptual motorik untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Yang kedua ada pelatihan kognitif dan fungsi eksekutif. Di sini intervensi ini menargetkan langsung kontrol pusat otak yang mengatur pemikiran, perilaku dan emosi. Ada metodologi, kedua ada latihan